Halo, kumaha damang? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang suami di Ciamis tega memutilasi istrinya sendiri. Kira-kira apa motifnya? Pasangan suami istri di Sukabumi tewas mengenaskan. Mereka tertabrak kereta saat melintas di perlintasan tanpa palang pintu. 2 pelajar berkelahi dengan senjata tajam di Sukabumi. 1 orang tewas. Seorang pria di Kabupaten Ciamis tega menghabisi nyawa istrinya dan memutilasi jasad korban. Polisi masih menyelidiki motif tindakan sadis terduga pelaku. Masalahnya mau pesok. Warga desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis dikagetkan dengan kematian Yanti, 45 tahun pada Jumat lalu. Korban ditemukan tewas mengenaskan. Tubuh korban termutilasi menjadi beberapa bagian dan tergeletak di pinggir jalan. Pembunuhan ini dilakukan oleh suaminya, Tarsum, berusia 48 tahun. Tarsum menghantam istrinya menggunakan balok kayu saat di jalan menuju rumahnya. Setelah korban terkapar tidak bernyawa, pelaku mengambil golok dari rumah untuk memutilasi tubuh korban. Menurut warga, terduga pelaku sempat melakukan aksi mengerikan berkeliling kampung membawa potongan tubuh korban. Saya lihat itu mayat sudah meninggal, yang meninggal ya orangnya namanya Yanti itu. Ketika itu saya datang, sang suaminya dari bawah dia jalan, cuma dia belum bawa pisau belum, karena pisau itu dia balik lagi ke rumah bawa pisau. Terus sudah begitu saya larang, tidak bisa, saya mundur karena dia bawa pisau. Akhirnya pelaku diamankan oleh warga dan langsung diserahkan ke polisi. Polisi yang mendapat laporan langsung mengamankan TKP dan melakukan olah TKP. Di lokasi kejadian, petugas mengamankan balok kayu dan senjata tajam yang digunakan oleh terduga pelaku. Pelaksanaan olah TKP. Kondisi korban seperti apa, Pak? Ya, jadi kondisi korban meninggal dunia, termutilasi beberapa bagian. Pelakunya diduga suami korban sendiri. Mengetahui ibunya meninggal di tangan ayahnya sendiri, anak korban menangis histeris hingga jatuh pingsan. Polisi masih mendalami motif pembunuhan sadis disertai mutilasi tersebut. Kini pelaku telah diamankan dan akan dilakukan tes kejiwaan. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Seorang pria yang bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi ditemukan tewas bersimpah darah. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut dan mengejar pelakunya. Satreskrim Polres Sukabumi mengevakuasi jasad seorang pria yang ditemukan tewas bersimbah darah di ruang tamu Perumahan Citepus, Pelabuhan Ratu, Sukabumi pada Sabtu lalu. Korban yang bekerja sebagai asisten rumah tangga tinggal sendirian ditemukan meninggal dunia oleh warga sekitar setelah mendengar teriakan korban. Saat warga datang ke rumah yang ditempati korban, keluar seorang pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Pria misterius itu pun seketika hilang. Sekarang juga kami sedang membentuk tim untuk pengejaran yang ada indikasi daripada pelaku. Baik, olah TKP sudah dilakukan berarti, Pak? Olah TKP sudah kita lakukan. Selanjutnya kita sekarang akan mengejar daripada indikasi pelaku yang ada. Jasad korban yang bernama Cece alias Ajo Sutarjo telah dievakuasi ke rumah sakit untuk diautopsi. Sementara kasus masih dalam penyelidikan polisi. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Sepasang suami istri tewas tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Kampung Babakan Sirna, Kabupaten Sukabumi pada Jumat lalu. Keduanya meninggal dunia di lokasi kejadian lantaran luka parah di bagian kepala.
Warga dan petugas bergegas evakuasi 2 orang pengendara sepeda motor yang tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu Kampung Babakan Sirna, Kabupaten Sukabumi pada Jumat lalu. Kedua korban yang merupakan pasangan suami istri tewas di tempat akibat luka parah di bagian kepala. Kecelakaan itu diduga karena pengendara nekat menerobos perlintasan kereta api saat kereta api Siliwangi hendak melintas dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Sepeda motor korban terseret sejauh 10 meter hingga menyebabkan 2 penumpang terpental dan meninggal dunia. Apa tidak mendengar atau seperti apa Pak? Ya mungkin itu tidak mengenal karena warga sudah menyapanya jangan melintas, tetapi mungkin takdir dari Allah juga sehingga terjadi kecelakaan. Kini kedua jenazah sudah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Tugas mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat melintas di perlintasan untuk mencegah terjadinya hal serupa. Apalagi pintu perlintasan kereta di lokasi kejadian tidak terdaftar secara resmi di PT KAI karena merupakan jalan pintas untuk warga. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi.